dengan cara yang dengan kita semua bisa berjalan terus. Pertama mesti memahami apa yang membuat hati atau jiwa kita menjadi bersih. Nopo ingkang saged dadosaken manah kula sameika bersih. Karena kan tidak mungkin kita iso terus bersihkan yang orang ngerti sih bersih. ya alatnya ya. Iya. Karena dibersihkan dengan wopol bersih. Ya. Jadi bagaimana hati dan jiwa bisa menjadi bersih? Kita harus paham terlebih dahulu apa yang bisa membuat hati bersih, lalu kemudian bagaimana caranya. Ada banyak petunjuk di dalam Quran maupun hadis dan beberapa contoh praktis yang itu memberikan petunjuk tentang upaya membersihkan hati. Di satu kesempatan aku bertanya kepada para sahabat, jangan nanti mireng, mungkin pernah membaca, dulu juga di masjid kita pernah kita sampaikan. Nabi melontarkan pertanyaan, kalau di depan rumah seseorang dari kalian ada sungai yang bersih, jernih airnya, lalu dia mandi di situ sehari 5 kali, masihkah tersisa kotoran yang melekat pada tubuhnya? Nek liatus ngasih penglimo kira-kira sewa. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu saja bersih, tidak ada kotoran yang tersisa yang melekat pada tubuh. Lalu Rasul mengatakan, demikianlah masalus sholawatil khams, perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengannya Allah membersihkan kalian dari dosa-dosa dengan sholat yang 5 waktu. Berarti dari hadis ini kita dapati keterangan dari Nabi, sholat itu membersihkan dosa, yaitu kotoran hati. Nah, begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pun membersihkan dosa-dosa kita atau kotoran-kotoran hati, bersih dengan secara umum semua bentuk kebaikan. Bukan namun sholat. Ayat 114 surat Hud surat ke-11 ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Begitu juga dengan istighfar dan taubat secara lebih spesifik pun menjadi sebab dihapuskan, dibersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Ringkasnya, resep hati mereka mawi nindaki amal ketaatan, ya, meninggalkan dosa dengan cara istighfar dan bertobat, semua bentuk ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Berarti kalau menginginkan pensucian jiwa, pensucian hati itu bisa terus dilakukan setiap hari. Berarti kan harus melanggengkan ketaatan. Linindaki amal kasenan kalau mau ajak. Ya. Dan Nabi telah memotivasi kita untuk melakukan hal ini dengan mengatakan khairul amal adwamuha wa in qalla. Sak ape-ape amal itu sing dilakoni ajeng senaosa segede. Orientasi pada kontinuitas itu harus kita upayakan. Terus pun di jalan pun nindaki amal itu saged ajeng.
Nah, kemudian problem berikutnya, agar bisa dilakukan secara rutin, tentu kita harus memulai dari sesuatu yang mudah, gampang, ringan. Di sini ada tadarruj, ada kaidah bertahap dalam melakukan amal. Ampun saking semangatnya terus lakoni sakol-koli. Istinorong dino terus leren bisa sih. Jadi bertahap ini menjadi penting. Misalnya kita ingin baca Quran tiap hari, bukan sama langsung target sajus, megap-megap mungkin, terus leren. Maka kita mungkin hanya satu halaman, mungkin hanya 1-2 ayat, ini diajak. Tapi agar menjadi kebiasaan yang rutin, buat target, misalnya 1 hari 1 halaman, coba tak lakoni rong sasi ora ajek. Nah, membangun keajekan itu memang harus dengan target kelompok terus dievaluasi. Coba rong sasi tak upayakan iso ajek 1 hari 1 halaman atau 1 lembar. Itu saja nek iso ajek bagus sekali. Nah, ketika berhasil, misalnya target 2 bulan kok iso ajek, tambahlah di bulan yang ketiga, tak tambahi jadi 1 lembar, tidak hanya 1 halaman. Rong sasi mulai itu. Karena ketika sudah dilakukan dalam sekian waktu, berarti kemampuan sudah dimiliki. Kan proses melatih ambil, takribul amal. Dan tidak ada yang sia-sia dari upaya kita lakukan. Kalau itu pun terlalu berat, ya disuruh dikurangi, tidak apa-apa. Ini upaya praktis untuk membangun keajekan itu. Nah, kalau tidak bisa sendirian, untuk rasa sendirian itu sebabnya kerap lali. Lagi-lagi kerap lali berarti nyuwun tulung ono sing ngelingki. Atau problem yang lain itu sok males, berarti nyuwun tulung ada yang menguatkan, memotivasi. Caranya terus pundi, coba ngejak kancane ayo bareng-bareng. Belalah kumpul males kabeh. ketularan. Ketularan. Jadi upayakan dengan ya tidak hanya 1 orang itu ada semangat yang lebih, saling mengingatkan, saling menguatkan, ya, punya apa namanya motivasi yang sama, punya komitmen yang sama. Jadi karena problemnya tadi benisom bendino sehari-hari terus nyucani hati di kono, berarti kan harus membangun kontinuitas amal, keajekan amal. Keajekan amal ya harus dimulai pasang target, gitu kan? Ya kemudian kalau bisa bersama yang lain nanti ada kompetisi, ada semacam perlombaan untuk saling ya berlomba-lomba fastatur. Ya, tentu nanti akan sangat berbeda kalau kita punya kesepakatan yang sama. Nah, dimulai mohon itu nih. Ya. Coba 1 hari jenengan biasa baca Quran berapa ayat atau berapa halaman? Kurang mesti. Saniki ceming target masjid senika nggih 1 hari minimal 1 halaman siap betul. Ya. 1 halaman bukan 1 lembar, 1 halaman. 1 wajah. 1 hari. 1 hari loh ya. Itu sangat ringan. Siap betul. Siap target nih. Target 2 bulan ke depan tiap hari baca 1 halaman. Quran kecil, Quran besar sama ya? 1 halaman. Ini tulisannya cilik. Yaitu menjadikan kebutuhan kita setiap hari. Ini ada ruginya karena jenengan sudah nabung ganjaran.
Lajeng kapan melih? Mboten ngapunten. Kendani tua wis tua. Kok isih ngenteni itu? Wingi arek ngenteni pensiun. Saiki ngenteni tuwa. Oke, 2 bulan ke depan ya tiap hari ya. Mulai besok baca 1 halaman. Kalau bisa berarti nanti ditingkatkan. Kalau bisa ditingkatkan. Dicatat ben mboten lali. Punya 1 lembar hari besok itu nomor 1 hadis sekian ayat berapa sampai ayat berapa di halaman pintar itu. Set oke ya. Evaluasinya tidak harus nunggu sampai 2 bulan. Evaluasinya misalnya per pekan, ya, atau per 3 hari silahkan. Nah, itu nanti untuk mencermati, enggak tercapai terus ya, karena Gane sibuk tuturan pisang. Ibu kan jemput betul tenanan tuh gitu. Sibuk masak ya. Alangannya dari luar ya. Ada gangguan dari suaminya. Niki 1 target mawon kena kakek yang malah terus Setoran ayat. Bukan setoran tapi laporan. Seharian tuh nak ramah Kan, kami setoran yang baca. Ganteng ya, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Kalau Quran itu diorek-orek boleh kan? Boleh. Karena kalau saya itu pas ruko itu, Ya. ruko itu kemudian saya tanggali gitu. Boleh. Boleh. Ora digambari. Kan maksudnya tandani. Tandani, maksudnya Bagaimana kita? saya tandani di ruko yang terakhir saya baca. Boleh. Ya. Ora digambari ta. Halo. Nanti stabilo boleh. Kepada Suki digambari pisang. Sampun. Tidak ada yang kita sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam pemikiran pun apapun itu. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Aku udah sampai sana. Amin.